Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan tugas presentasi yang berjudul Sistem Penunjang Keputusan Rekomendasi Smartphone Gaming Terbaik di harga 3-5 juta menggunakan metode Simple Active Waiting. Lanjut di sini dengan kelompok kami, dengan saya sendiri Reza Koswara, Sultan Arosid, terus Nur Ferdiansa. Langsung kita masuk ke materi. Latar belakang perkembangan smartphone gaming sangat pesat, banyak pemilih smartphone di harga 3-5 juta. Konsumen kesulitan menunjukkan pilihan terbaik, dibutuhkan sistem pendukung keputusan yang objek. Metode SAW digunakan untuk membantu proses pemilihan. Lanjut, rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan metode SAW dalam pemilihan smartphone gaming. Kedua, bagaimana hasil rankingan smartphone gaming terbaik. Lanjut, tujuan penelitian membantu pengguna dalam menentukan smartphone gaming terbaik. Yang kedua, menghasilkan rekomendasi dan peringkat smartphone gaming yang objektif, sistematis, dan mudah. Lanjut, manfaat penelitian bagi pengguna membantu memilih smartphone gaming terbaik. Kedua, bagi akademisi, referensi penelitian SPK metode SAW. Lanjut, tinjauan teori sistem pendukung keputusan SPK, sebuah sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan pada masalah yang bersifat semi struktur dengan menjanjikan data, modal, dan informasi yang relevan secara interaktif pada pengambilan keputusan. Metode Simple and Active Waiting atau yang disingkat dengan SAW, teknik pengambilan keputusan multi kriteria yang mengubah nilai kriteria menjadi skor yang sebanding, kemudian menghitung total bobot setiap alternatif untuk menentukan peringkat terbaiknya. Baik, untuk materi berikutnya yaitu ada tahapan penelitian. Di sini sudah tersaji pada gambar di samping. Ini gambarnya. Pada gambar di samping ini kan sudah mengilustrasikan bahwa alur kerja pengembangan sistem untuk keputusan yang dimulai dari tahap pengumpulan data untuk menentukan kriteria produk, yang kemudian dilanjutkan pada tahap penentuan kriteria dan bobot yang mencakup aspek teknis seperti harga, terus dengan harga, RAM, baterai, penyimpanan internal, chipset, layar. Kemudian melalui langkah formulasi matriks, perhitungan nilai preferensi, hingga perankingan untuk menentukan produk yang terbaik. Kemudian analisis dan perhitungan. Kami mengambil 10 data yang terdiri dari informasi tentang spesifikasi smartphone gaming dengan rentan harga 3-5 juta. Pengumpulan data dilakukan oleh beberapa sumber melalui media terpercaya seperti Dunia.com, Matrix.com, MICOID, merahputih.com, oppo.com, dan Jagat Review. Kemudian setelah kita menentukan kriterianya apa saja yang mau melakukan perhitungan, kemudian kita menentukan kriteria dan bobot. Pada tahap ini sebelum melakukan perhitungan SAW, kita melakukan penentuan kriteria dan bobot sesuai dengan gambar di bawah ini. Kode pertama C1 kriteria, ini C1 melambangkan ke harga, jenis kriteria cost, bobotnya 0,25. Kemudian RAM, ini jenis kriteria benefit, bobotnya 0,2, baterai juga benefit 0,15, penyimpanan internal 0,15, chipset 0,15, layar 0,1.
Dengan semua bobot ini jika ditotal hasilnya adalah 1. Kemudian penyusunan metrik keputusan. Setelah kita menentukan kriteria dan bobot, kita akan menyusun metrik keputusan yang mana kita konversi dulu chipset. Ini chipset kan banyak kan, mulai dari Dimensity, Snapdragon. Kita urutkan dari tingkat performa yang tertinggi. Ini kan Dimensity, ini masuk skor 5. Jadi untuk Dimensity ini masuk tingkat yang paling tinggi, kemudian disusul Snapdragon 7S, Dimensity lagi, kemudian MinRes chipset ini 1. Kemudian sama juga dengan konversi layar, ini juga ditentukan berdasarkan peringkat layar terbaik. Ini kan AMOLED 120Hz, ini menempati skor yang pertama 5, Super AMOLED 4, AMOLED 3, LCD 120Hz 2. Oke, kemudian yang setelah kita menentukan semuanya akan ada satu matriks keputusan, yaitu hasil konversi dari ini, konversi chipset dan konversi layar. Kemudian maka ada hasil metrik keputusan, yang mana di tabel di bawah ini menunjukkan metrik keputusan. A1 ini sebagai pengganti dari nama dari smartphone Xiaomi Poco ini. Kemudian dan seterusnya A2, A3. Nah, untuk C5 ini untuk chipset dan C6 layar. Oke. Selanjutnya perhitungan normalisasi matriks. Sebelum melakukan normalisasi, ditentukan terlebih dahulu nilai minimum dan maksimum dari setiap kriteria. C1 harga kos nilai minimum 3.292.000. Terus C2 RAM benefit nilai maksimum 12. C3 baterai benefit nilai maksimum 5.800. C4 internal benefit nilai maksimum 512. C5 chipset benefit nilai maksimum 5. C6 layar benefit nilai maksimum 5. Selanjutnya ini adalah rumus dari untuk perhitungan normalisasi, di mana jika dia itu cost, maka RI sama dengan min dibagi dengan hasil dari jumlah total C1. Selanjutnya kriteria benefit RAM, baterai internal chipset itu menggunakan rumus RIJ sama dengan XIJ maksimum XIJ. Jadi maksnya dia menjadi pembagi, sedangkan kalau minimal itu dia minnya yang dibagi. Ini adalah perhitungannya. Perhitungan normalisasi alternatif C1 harga kos RA1 1 sama dengan 3.292.000 dibagi dengan 4.200.000. Hasilnya 0,78. Nah, ini adalah hasil dari semua perhitungan dari alternatif 1 sampai alternatif 10 dan C1 sampai C6. Perhitungan nilai preferensi. Setelah kita sudah mendapatkan nilai normalisasi, maka kita harus menghitung preferensinya. Kebetulan nilai preferensi dilakukan dengan mengalihkan setiap nilai normalisasi dengan bobot kriteria, kemudian menjumlahkan seluruh hasil perkalian tersebut. Nilai preferensi tinggi menunjukkan alternatif terbaik. Terus rumusnya itu adalah V6J. Ini adalah rumusnya ya. Untuk perhitungannya itu adalah VA sama dengan 0,25 dikali 0,78. Untuk nilai 0,25 itu sudah dibahas di awal, yaitu bobot. Dia C1 itu ada bobotnya. Selanjutnya akan dihitung dari C1 ini 0,78. Dari sini juga 1 nilai 0,2 dikalikan 1 dan dia selanjutnya seperti itu dan dihasilkan 0,822. Nah, dari sini kita mendapatkan nilai preferensinya yaitu untuk A1 0,822, A2 0,75 sampai dengan A10
0,831. Hasil perankingan berdasarkan tabel di samping, alternatif A4 memperoleh nilai preferensi tertinggi sehingga direkomendasikan sebagai smartphone terbaik pada ranking harga 3 juta sampai dengan 5 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa A4 memiliki performa yang paling optimal berdasarkan kriteria yang digunakan, yaitu harga, prosesor, RAM, layar, baterai, dan penyimpanan internal. Dan A7 memperoleh nilai preferensi terendah. Nah, di sini adalah nilai untuk perankingannya. Kesimpulannya, metode SAW efektif digunakan dalam SPK pemilihan smartphone gaming. Proses penilaian bersifat objektif dan sistematis. Smartphone terbaik pada penilaian ini adalah A4 Redmi Note 14 Pro 5GB. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.